Halo teman-teman semuanya. Nah, di sini baik lagi di podcast Project P5. Di sini saya Damiko Lukman sebagai narator dan di sebelah saya ada tamu yang sangat spesial nih teman-teman, yaitu Bu Maria. Nah, Bu Maria ini adalah guru PPKN di Sekolah Cinta Kasih Seci. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasannya nih teman-teman, ayo kita ngebahas tentang apa sih itu suara demokrasi. Jadi suara demokrasi itu kayak suara kita semua yang bisa ikut serta dalam keputusan-keputusan penting. Di sini kita mau lihat gimana suara demokrasi ngejalanin kehidupan sehari-hari di Sekolah Cinta Kasih Seci. Nah, masuk ke pertanyaan pertama nih Bu Maria. Yang pertanyaan pertama yaitu, jadi menurut Ibu sendiri ada nggak sih suara demokrasi di sekolah kita ini, Bu? Ada. Nah, kalau menurut Ibu ada nih ya, Bu ya. Gimana sih suara demokrasi itu bisa ada di sekolah kita? Banyak contoh konkret sebenarnya. Seperti yang tadi kamu jelaskan, demokrasi itu kan aspirasikan suara Benar. warga sekolah ya kan. Jadi bisa kamu sebagai siswa, bisa kami semua guru-guru. Nah, banyak contoh konkretnya. Jadi terjadinya suara demokrasi di sekolah dari hal-hal yang paling kecil. Ya contohnya seperti dalam kelas kalian pemilihan ketua kelas. Kemudian ada pemilihan ketua OSIS. Itu contoh konkretnya. Nah, jadinya menurut Ibu ini kalau misalnya di sekolah kita ini ternyata suara demokrasi itu sangat banyak ya, maksudnya sangat luas gitu. Betul. Nah, lanjut Ibu. Apakah Ibu merasa adanya tanggung jawab untuk ikut serta dalam mempertahankan suara demokrasi di sekolah kita ini? Tentu saja dong. Kan saya sebagai guru nih, Benar. apalagi guru PPKN Pendidikan Pancasila pasti juga akan ikut andil dalam bertanggung jawab untuk proses demokrasi di sekolah, terutama di SMA Cinta Kasih Seci. Seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi Bu Maria ngomong kalau misalnya sebagai guru PPKN nih apalagi, Ibu harus sangat bertanggung jawab dong untuk suara demokrasi di sekolah kita. Menurut saya pertanyaannya kalau misalnya gitu, Ibu tuh upayanya gimana sih dalam menjalankan suara demokrasi di sekolah kita? Ya, seperti dalam proses pembelajaran lah misalnya. Saya kasih contoh. Saya akan menentukan asesmen nih. Asesmen di dalam kelas itu saya memberi kesempatan pada anak-anak. Kita asesmennya mau bentuk apa, dalam bentuk apa. Jadi mereka kadang ada yang memberi pendapat, ini aja Bu, Google Form. Ini aja Bu, project berupa observasi. Nah, nanti kita kemudian bahkan sampai membebaskan mereka. Misalnya itu asesmennya di dalam kelompok, mereka saya beri kesempatan untuk memilih apa yang sesuai dengan keinginan mereka. Yang terpenting saya sebagai guru adalah menampung hal-hal positif tersebut, dan itu masih di dalam batas aturan-aturan sebagai seorang guru, dan juga nilai yang diperoleh juga sesuai, nggak masalah. Itu contoh konkretnya di dalam kelas. Contoh yang lain ya seperti dalam proses pembelajaran banyak sekali, seperti debat nih, kalian kelas 11 kan benar, juga kan, itu juga sebenarnya salah satu contoh konkret juga dalam proses suara demokrasi itu. Oh, jadi kalau misalnya Ibu tuh dalam menjalankan suara demokrasi di sekolah tuh ternyata dengan cara yang unik gitu. Jadinya siswa-siswa tuh diberi kebebasan untuk memilih bagaimana asesmen yang tepat gitu untuk dirinya masing-masing. Iya. Nah, sekarang mari kita eksplorasi bagaimana konsep suara demokrasi diterapkan dalam pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS di SMA Cinta Kasih Seci. Kira-kira apa sih yang membuatnya istimewa? Nah, Bu, di sekolah kita ini kan ada pemilihan ketua OSIS nih. Iya. Menurut Ibu sendiri, pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS ini menurut Ibu tuh optimal nggak sih? Ya, kan itu terjadi kalau nggak salah di tahun lalu ya. Di tahun lalu, benar kan, ya, di tahun lalu. ketika satu pasangan kemudian terpilih. Nah, yang saya tahu kan waktu itu dengan menggunakan media handphone, benar. dengan media handphone. Nah, kemudian walaupun saya tidak mengamati sepanjang waktu itu, tetapi saya tahu prosesnya. Ada beberapa suara yang siluman, Iya, ya benar, kan? benar. Ada suara yang, nah ini disayangkan. Jadi kalau saya bilang itu sudah hal yang bagus di dalam proses, ada kampanye di media sosial, kemudian ada penjelasan visi misi, kalau nggak salah benar kan, ada debat juga. Benar. Kemudian yang terakhir adalah vote, tetapi ini medianya adalah online. Tetapi dibilang optimal, saya bilang
belum terlalu, karena masih ada suara-suara yang entah itu tidak memilih atau karena kendala teknis, karena teknologi. Jadi mungkin masih banyak hal yang masih bisa disempurnakan di nanti pemilu yang akan datang. Nah, tadi kan barusan Ibu Maria bilang kalau misalnya kalau di media handphone itu banyak suara-suara siluman gitu. Menurut Ibu lebih prefer kayak menggunakan voting di handphone atau langsung aja maksudnya kayak dicoblos gitu? Kalau menurut saya pribadi, karena saya juga pernah mendampingi anak-anak OSIS juga, itu lebih prefer ke yang secara langsung dikemas seperti pemilu orang dewasa. Sehingga apalagi kan yang kelas 12 itu kan seperti ibaratnya itu pemanasan atau latihan dulu sehingga, dan itu lebih bukan tidak mau mengikuti perkembangan zaman, tetapi kita mau memaksimalkan hak suara. Nah, kita kan bicara tentang demokrasi, hak suara itu bisa digunakan oleh setiap siswa. Jadi meminimalkan adanya golput atau siluman itu tadi, suara siluman yang nggak ada, akhirnya jumlah suara untuk memilih tidak semuanya kan begitu. Kalau menurut saya masih bisa. Ya, saya sih setuju banget ya Bu kalau misalnya kayak langsung dicoblos gitu, karena apalagi anak-anak kelas 12 sekarang gitu, anak-anak kelas 11 juga ada yang banyak udah umur 17 tahun gitu, jadinya kayak latihan lah, pemanasan simulasi. Bener banget. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bu, nah apakah saat pemilihan ketua OSIS masih ada murid yang tidak serta dalam menyumbangkan suaranya Bu? Ya. Saat Ibu menganalisa? Setahu saya waktu itu ada ya beberapa, itu belum atau dia tidak masuk, ataukah memang ada kendala di dalam pengisian vote itu, atau memang dia tidak memilih ya. Ini tadi makanya saya bilang saya lebih prefer kalau pencoblosan dibuat seperti bilik suara yang sesungguhnya, kemudian ada bukti kalau dia sudah memilih, itu supaya memang anak-anak ini memilih semuanya dan memaksimalkan. Dan mungkin OSIS sendiri atau mungkin juga saya sebagai guru PKN sebelumnya itu lebih banyak menghimbau, ayo gunakan hak suaranya, dilihat visi misinya setiap pasangan calon ketua OSIS, jadi bisa maksimal. Jadi demokrasi ini bukan hanya sekedar slogan atau apa yang kita lakukan di project, tetapi memang benar-benar terjadi di kenyataannya. Nah, kan tadi Ibu barusan bilang kayak masih banyak anak-anak yang golput gitu. Nah, gara-gara anak-anak yang golput ini, menurut Ibu dampaknya gimana sih dalam suara demokrasi dalam pemilihan OSIS ini? Kalau menurut saya ya, yang pertama mungkin sebelum kepada dampak, mungkin mereka tidak mendapatkan pengertian dan pemahaman sepenuhnya apa peran satu suara mereka untuk keberlangsungan satu periode untuk anak OSIS ini kan. Nah, nanti kalau anak-anak golput ini misalnya banyak, dampaknya apa? Dampaknya adalah yang terpilih ini apakah betul pilihan suara dari siswa-siswi SMA atau seperti apa, karena tidak semua memilih. Dampaknya nanti yang terpilih benar nggak ini pilihannya anak-anak. Lalu ya harapannya kan mereka tetap menjalankan visi misi program-program kerjanya baik selama mereka menjabat sebagai ketua dan wakil OSIS. Jadinya Bu Maria, kalau misalnya satu suara kita tuh sangat penting loh teman-teman dalam menentukan penerus OSIS selanjutnya. Jadinya jangan lupa dipakai ya suara demokrasi untuk memilih calon wakil ketua OSIS dan ketua OSIS selanjutnya. Nah, seiring kita terus eksplorasi, ayo kita lihat lagi nih, apa sih dampaknya suara demokrasi di pemilihan OSIS di SMA Cinta Kasih Suci. Kira-kira ini ngaruh nggak ya buat pandangan dan partisipasi siswa dalam kehidupan sehari-hari? Nah, Bu, saya mau nanya nih tentang bagaimana sih suara demokrasi di pemilihan OSIS bisa membentuk pandangan siswa terhadap kepemimpinan di sekolah. Nah, ini identik banget ya, yang namanya demokrasi itu hubungannya sangat erat dengan kepemimpinan. Karena di sini adalah wadahnya setiap suara untuk memilih pemimpin.
disalurkan melalui hak suara tadi, kemudian yang memimpin atau yang mewakili adalah ketua dan wakil ini. Jadi sebenarnya ini ada kaitannya, apalagi saya yakin bahwa Nah, seiring kita terus eksplorasi, ayo kita juga lihat nih, apa sih dampaknya suara demokrasi di pemilihan OSIS di SMA Cinta Kasih Seci? Kira-kira ngaruh nggak ya buat pandangan dan partisipasi siswa dalam kehidupan sehari-hari? Nah, saya mau nanya nih Bu, bagaimana sih suara demokrasi di pemilihan OSIS ini bisa membentuk pandangan siswa terhadap kepemimpinan di sekolah, Bu? nah, demokrasi itu kan sangat erat kaitannya dengan kepemimpinan. Dalam hal ini di SMA itu suara demokrasi menentukan perwakilan, yaitu OSIS, khususnya ketua dan wakil. Nah, di sini kan sebenarnya untuk sarana latihan, untuk sarana pemanasan, di mana nantinya juga kalian sebagai seorang siswa akan memilih yang sesungguhnya. Dalam hal ini adalah memilih pemimpin negara. Berarti ini kan sangat relate dengan nanti kehidupan yang sesungguhnya kan. Nah, ini juga tadi apa pertanyaannya? Membentuk pandangan siswa terhadap kepemimpinan di sekolah. Membentuk pandangan siswa terhadap kepemimpinan di sekolah artinya itu bukan karena gurunya suka sama A, kamu jadi ketua OSIS ya, atau gurunya milih yang pinter, kamu nanti jadi ketua OSIS ya. Itu artinya kan membentuk, ini pembelajaran yang sesungguhnya bahwa oh iya, sekolah aja menerapkan demokrasi. Berarti aku pun nanti ketika di dalam masyarakat, aku berarti harus menggunakan suaraku untuk memilih pemimpin negara. Kurang lebih seperti itu. Jadinya tuh menurut Ibu Maria tuh kalau misalnya dari SMA aja kita udah dibiasain nih untuk berdemokrasi di sekolah. Nantinya juga saat kita melakukan pemilihan-pemilihan skala besar, nanti kita pastinya juga akan memanfaatkan suara kita sebagai masyarakat. Betul. Di negara ini lebih maksimal lagi. Betul sekali. Nah, menurut Ibu sendiri nih, apakah ada kisah inspiratif terkait suara demokrasi dalam pemilihan OSIS di SMA Cinta Kasih Seci? Kalau inspiratif karena saya baru satu kali ya. Baru satu kali melihat proses pemilu yang berlangsung. Menurut saya itu juga sangat menginspirasi. Mungkin beberapa sekolah atau sekolah-sekolah yang lain belum tentu prosesnya seperti ini. Ini adalah hal yang positif, hal yang bagus, terlepas dari segala kekurangan ataupun kendala-kendala yang ada, tapi ini adalah awal yang bagus, cukup menginspirasi, melatih anak-anak untuk menyumbangkan suaranya demi apa? Yaitu demi kegiatan-kegiatan yang bagus, yang bermanfaat untuk para siswa dan juga untuk nama baik sekolah. Nah, bagus banget ya teman-teman, kalau misalnya suara demokrasi itu sangat penting ternyata. Nah, Bu, sebagai penutup, kasih pesan-pesan dong Bu untuk nanti selanjutnya nih, untuk siswa-siswa di Sekolah Cinta Kasih Seci ini memanfaatkan demokrasinya lebih baik gitu, dan juga pesan-pesan juga buat anak-anak yang masih golput, masih menyalahgunakan suara demokrasi di sekolah kita dong Bu. Oke, ya pesan saya yang pertama adalah jangan golput pastinya. Untuk yang sudah diberikan hak suara dalam memilih, dalam hal ini adalah kalau di sekolah adalah memilih ketua dan wakil ketua. Lalu yang kedua, nanti untuk proses pemilu mungkin akan bisa lebih baik dikemas seperti pemilu yang sesungguhnya, sehingga meminimalkan suara-suara yang golput itu. Lalu yang ketiga nih Damiko, ini juga penting banget. Yang namanya demokrasi kan tidak terlepas dari cuma pemilihan ketua atau wakil. Demokrasi juga sekarang ini bisa disalurkan melalui media sosial. Nah, jangan sampai kalian generasi Z itu menggunakan demokrasi yang kebablasan dalam tanda kutip ya, sehingga ya kan bebas berpendapat, ini kan hak saya, bukan seperti itu juga. Sehingga bebas dalam hal ini, bebas berdemokrasi, bebas menyuarakan pendapat, tetap harus yang bertanggung jawab dan dalam batas-batas, sehingga etika, kemudian tidak menyinggung orang lain, tidak menyinggung sara, tidak kasar, itu tetap
harus dijaga, apalagi kita murid SMA Cinta Kasih Suci yang kalian tahu lah ya, kita adalah budaya humanis. Itu pesan-pesan saya. Nah, teman-teman, barusan adalah podcast saya bersama Bu Maria. Kalau misalnya di Suara Demokrasi itu sangat penting ya dalam kita sebagai generasi muda sekarang, bagaimana harus membiasakan diri dari SMA aja untuk memanfaatkan Suara Demokrasi kita sebaik-baiknya. Dan juga kalau misalnya kebiasaan ini kita bawa terus, nanti pasnya kebiasaan ini akhirnya akan baik untuk kita pemilu-pemilu skala lebih besar. Nah, teman-teman, sekian dari project podcast P5 kami kali ini. Nah, jangan lupa stay tune ya teman-teman. Apa iya ada Suara Demokrasi di sekolah kita. Nah, teman-teman, sampai akhir dan sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jadi pendengar yang asik dan setia ya teman-teman. Terima kasih. Dadah.